Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah takdirkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Pada hari ini Allah takdirkan kita menjadi calon-calon penghuni surga. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat bardaini, dua waktu yang dingin, yaitu sholatul asri wa sholatul subhi, dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa kemudian mendapatkan ridhonya dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karakter kehidupan dunia ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kadang kita itu sedih, kadang senang, kadang sulit, kadang mudah. Kadang ada sebuah kebahagiaan sehingga kita tertawa, dan kadang ada peristiwa yang menyedihkan sehingga kita menangis. Kadang pikiran kita keruh sehingga kemudian berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang pikiran kita itu jernih sehingga semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Kadang kita itu dapat minhah, pemberian dari Allah. Kadang kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ma'asyiral mukminin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hidup kita ini tidak pada satu keadaan, tapi kadang senang, kadang susah. Tidak ada orang itu yang senang terus, gak pernah sedih, gak ada. Gak ada orang yang sedih terus, gak pernah senang. Pasti ada senang, ada susah. Nah, karena itu, maka dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan Allah lah adhaka, yang membuat kita tertawa, wa abka, dan yang membuat kita menangis juga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-A'raf juga disampaikan, tsumma baddalna makana sayyi'atil hasanah. Kemudian baddalna, kami ganti tempat-tempat yang buruk dengan tempat-tempat yang baik. Artinya, ma'asyiral mukminin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi apapun, maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa kita tetap ridho menghadapi semua keadaan dan perubahan. Kita semuanya sepakat, insya Allah ketika takdir-takdir itu takdir-takdir yang menyenangkan, kita pasti akan bahagia. Tapi ketika takdir itu tidak menyenangkan, nah maka disinilah tantangannya. Takdir Allah yang pahit, yang menurut kita itu adalah tidak baik, maka disitulah kita dituntut untuk kemudian sabar dan ridho atas takdir-takdir itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suasana di zaman sahabat Nabi itu, orang yang ketika mendapatkan bagian zakat, sedekah dari Nabi SAW, maka mereka itu senang. Tapi ketika tidak mendapat bagian, maka mereka marah-marah. Nah, ini diceritakan dalam surat At-Taubah ayat 58, wa minhum may yalmizuka fis shadaqat. Di antara mereka itu orang-orang munafik, may yalmizuka fis shadaqat, ada orang-orang yang mencelamu dalam pembagian zakat. Fa inu'tu minha radu, ketika mereka diberi radu, mereka ridho. Wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun, tapi ketika mereka tidak mendapatkan bagian itu, maka mereka marah-marah, mereka mencela wahai Muhammad. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin itu sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Semangat ibadahnya, semangat infak, semangat sedekah, berkontribusi untuk Islam itu fis sarra'i wadh-dharra, dalam kondisi senang dan dalam kondisi susah.
Kadang-kadang ketika kita senang, maka kita semangat ibadah, kita semangat untuk infak, kita semangat untuk sedekah. Tapi ketika dalam kondisi sempit, maka kita tidak sedekah. Maka Allah ingatkan bahwasanya orang mukmin itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, yang selalu berkontribusi semangat untuk infak sedekah dalam kondisi apapun. Nah, hendaklah begitu seorang muslim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama membahas apa sih yang dimaksud dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama memberikan pengertian. Yang pertama, ar-ridha huwa sukunul qalbi wa rahatuhu bi ikhtiyarillahi azza wa jalla bila jazain wala wajain. Ridha itu hati merasa tenang dan senang menerima pilihan Allah tanpa keluh kesah dan tanpa merasa sakit. Dalam definisi sampai tanpa keluh kesah, semua ulama sepakat bahwasanya seorang itu dinamakan ridho ketika menerima pilihan Allah kepada kita, takdir Allah kepada kita tanpa keluh kesah, itu adalah ridho. Tapi kalau tanpa sakit, ini ulama berbeda pendapat. Nah, karena bagaimanapun ketika kita kemudian menerima takdir Allah yang tidak baik, dalam tanda kutip mungkin kita kecelakaan dan sebagainya, maka fisik kita akan merasa sakit, dan itu nggak bisa dipungkiri. Ketika panjenengan kena asam urat, kemudian mau berangkat ke masjid, berat dan sebagainya, nggak bisa dipungkiri. Nah, maka dalam bab ini yang dimaksud dengan ridha itu adalah ketika asam urat itu sedang tinggi, maka kita pun tanpa keluh kesah menerima hal itu. Kalau sakit, maka ini ulama berbeda pendapat, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya sakitnya seseorang itu tidak mengurangi ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam hal ini, ketika seorang itu menerima takdir-takdir Allah, maka tanpa keluh kesah, tanpa gerutu, tanpa marah, dan tanpa kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan makna daripada ridho itu. Nah, ini maka makna yang kedua ini lebih baik, sururul qalbi bimurril qadha, hati merasa senang menerima ketetapan yang pahit. Wastiqbalul ahkami bil farahi, dan merasa gembira menerima hukum-hukum Allah. Wartifa'il jazai wantifai as-sukhti, menerima hukum Allah tanpa berkeluh kesah dan tanpa marah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis disebutkan as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah pada pukulan yang pertama. Ketika seorang ditinggal mati oleh suaminya atau sebaliknya ditinggal mati oleh istrinya, maka kemudian dengan begitu tenang, begitu ridho dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan tanpa ada kesedihan, tanpa ada penyesalan, tanpa ada kemarahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah orang itu dikatakan sabar. Tapi kalau sudah berlalu 3 hari, 4 hari, saya insya Allah sabar. As-sabru inda sadmatil ula, sabar itu ketika yang pertama. Kalau sudah kedua, sudah ketiga, kan sudah banyak hiburan. Maka ketika pertama kali mendapatkan musibah, kemudian sanggup, kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian tanpa ada kemarahan, tanpa ada keluh kesah, kemudian menerima dengan apa yang diberikan Allah, maka disitulah kesabaran kita diuji. Maka tidak ridho jika masih ada marah dan benci, tidak ridho jika masih ada keluh kesah, tidak ridho ketika masih ada kesabaran, karena sesungguhnya ridha itu adalah menyerahkan dan menerima urusan ketetapan seraya mencintai Allah sepenuhnya dengan mengagungkannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabi termasuk al-mubasysyiruna bil jannah, termasuk 10 orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, as-sabiqunal awwalun. Ketika dalam perang Uhud, maka
dia melindungi Rasulullah. Melindungi Rasulullah dengan badannya, dengan punggungnya, sampai di punggungnya itu banyak sekali anak panah yang menancap di punggung Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena itu dalam kondisi yang seperti itu, maka kemudian Rasulullah SAW mendoakannya, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, saddid ramyatahu, tepatkan sasaran yang dilesatkan oleh anak panah Sa'ad. Maka ketika setelah itu setiap kali Sa'ad memanah maka tidak pernah meleset karena doa Rasulullah SAW. Dan yang kedua, ma'asyiral mukminin, wa ajib da'watahu, dan kabulkanlah doa-doanya. Ini didoakan oleh Rasulullah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, penduduk Mekah dan penduduk Madinah paham bahwasanya dari peristiwa Uhud itu saat ini doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saat sudah tua dan kemudian buta, tidak bisa melihat, dan saat tinggal di Syam. Di Syam, kemudian ketika haji atau umroh, orang-orang Mekah ini tahu hari ini saat haji. Maka kemudian orang-orang Mekah itu datang mengerumuni Sa'ad. Semua permintaan dimintakan kepada Sa'ad. Wahai Sa'ad, tolong doakan Sa'ad. Tolong, anakku mau melakukan usaha, tolong doakan. Ini anakku. Semua dimintakan kepada Sa'ad, dan oleh Sa'ad didoakan kepada Allah, dan semua dikabulkan oleh Allah. Tapi kemudian anaknya Sa'ad yang mendampingi Sa'ad saat itu kemudian bertanya, ya abati, wahai ayahku, limadza la tad'ullah an tashfiya ainaika? Kenapa kau gak minta kepada Allah supaya Allah menyembuhkan matamu? Kalau kau minta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan dan kau bisa melihat lagi. Maka apa jawab Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya bunayya, qada'ullah ahabbu ilayya min basori. Wahai anakku, qada'ullah, ketetapan Allah kepadaku hari ini aku buta, ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada dikembalikan mataku bisa melihat lagi. Masya Allah. Karena mereka itu adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi bagaimana sahabat-sahabat ini menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, padahal punya fasilitas, kalau berdoa pasti dikabulkan, tapi tidak minta itu. Dia lebih senang ketika menerima ridho dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa ridho dengan keputusan Allah, maka orang ini akan diberikan oleh Allah maqam keimanan dan keyakinan yang sangat agung. Siapa yang dikaruniai ridho, maka telah dikaruniai kebaikan yang sangat banyak. Siapa yang tidak mendapatkan, maka terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Dalam riwayat Muslim disebutkan, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, rawahu Muslim. Dzaqa ta'mal iman, orang itu akan dapat merasakan manisnya iman apabila man radiya billahi rabba, ridho dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala, wa bil islami dina, dan ridho Islam itu sebagai agamanya, wa bi Muhammadin rasula, dan ridho Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang bisa ridho dengan keputusan Allah, ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan mendapatkan keimanan dan keyakinan yang luar biasa. Kemudian ridho Allah itu adalah puncak pencarian para nabi dan rasul. Hampir semua nabi ketika melakukan sebuah aktivitas, maka endingnya, puncaknya itu adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Zakaria, apakah Nabi Ismail,
apakah Nabi Musa, Isa dan semuanya. Ini ayat-ayatnya. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada hari kiamat orang yang diridhoi Allah adalah orang yang berhak memberikan syafaat. Jadi seorang itu meskipun dia punya hak syafaat, tapi kalau nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Nah, ini. Kemudian orang yang ridho kepada Allah itu menunjukkan cermin kematangan dan kedewasaan manusia. Karena itu ketika dalam kisahnya Nabi Sulaiman ya, ketika Nabi Sulaiman diberikan nikmat yang luar biasa, bisa bicara dengan burung, bisa bicara dengan jin, bisa bicara dengan makhluk-makhluk yang lain, maka Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Dan ketika aku melakukan amal-amal saleh, itu adalah amal-amal yang kau ridhoi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ridho itu adalah karunia dan kebaikan dari Allah kepada hambanya di dunia dan di akhirat. Kalau orang itu diberikan hati yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia diberikan karunia yang sangat besar. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian. Jadi kalau ujiannya itu biasa-biasa saja, sakit, flu, pilek, ya pahalanya biasa-biasa saja. Tapi kalau ujiannya itu luar biasa, kanker, tetapi bersabar Pak, bukan kemudian ngersulo dan mengatakan, ya Allah kapan selesainya ini ya Allah. Nah, semakin besar ujiannya maka semakin besar pahalanya. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, maka Allah itu akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridho. Maka barang siapa yang ridho dengan ujian ini itu, falahur ridho, baginya ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahus sukhut. Dan barang siapa yang sakhita, barang siapa yang murka dengan ujian itu, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita yang dikatakan sebagai penduduk surga, wanita yang berkulit hitam, datang kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah untuk disembuhkan. Ya Rasulullah, ud'ullaha an tashfiyani. Berdoalah kepada Allah semoga supaya Allah menyembuhkanku. Maka kemudian Rasulullah menawarkan, ad'ullah, aku berdoa kepada Allah, an tushfiyaki au tasbir ala dzalik walakil jannah. Aku berdoa kepada Allah dan engkau akan sembuh dari penyakitmu, atau engkau bersabar terhadap ketetapan Allah itu, walakil jannah, dan bagimu surga. Maka ketika mendapatkan pilihan itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, wanita ini kemudian minta kepada Rasulullah untuk bersabar dan minta kepada Rasulullah, walakin atlubu minka alla atakasyaf. Aku minta kepadamu ya Rasulullah, ketika penyakitku ini kambuh, la yatakasyaf, tidak terbuka auratku. Jadi orang ini epilepsi Pak ya, sakit epilepsi yang kadang-kadang kalau kambuh mungkin kadang-kadang buka bajunya, buka ininya, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Rasulullah, kalau kambuh penyakitnya maka orang ini tidak terbuka auratnya. Dan kemudian dimintakan oleh Rasulullah, dan orang ini kemudian bersabar dan menjadi penduduk surga.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu karunia ketika di dunia. Bagaimana karunia di akhirat? Nah, di sini disebutkan innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daik. Maka penduduk surga itu mengatakan, labbaika, iya ya Allah, aku panggilanmu dengan penuh kebahagiaan. Fayaqulu hal raditum, apakah kalian ridho dengan apa yang aku berikan, nikmat-nikmat di surga itu, apakah kalian ridho? Fayaquluna, maka penduduk surga itu mengatakan, wa ma lana la nardha wa qad a'taitana ma lam yu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami tidak ridho ya Allah, sementara engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak engkau berikan kepada makhluk-makhlukmu yang lain. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan lagi, ana utikum afdhala min dalik, aku akan berikan kepada kalian yang lebih utama daripada nikmat-nikmat itu. Kemudian penduduk surga mengatakan, ya Rabb, wa ayyu syai'in afdhalu min dalik, adakah yang lebih utama daripada nikmat-nikmat itu di surga? Fayaqulu, maka kemudian Allah mengatakan, uhillu alaikum ridwani wala askhatu alaikum abada, aku halalkan bagi kalian keridhoanku dan aku tidak akan marah kepada kalian selamanya. Nah, itulah puncak kenikmatan penduduk surga ketika sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika orang itu ridho dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan baginya harta, keberkahan pada harta, rezeki, keluarga, kesehatan dan pahala dan segala hal. Dalam sebuah hadis di dalam Musnad Ahmad disebutkan, innallaha tabaraka wa ta'ala yabtali abdahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Faman radiya bima qasamallahu azza wa jalla, barang siapa yang ridho terhadap pemberian Allah, barakallahu lahu fihi wa wassa'ahu, maka Allah akan memberkahinya dan Allah akan meluaskan rezekinya. Wa man lam yarda, dan barang siapa yang tidak ridho, lam yubarik fihi, maka orang itu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan seorang itu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini yang penting yang perlu untuk kita lakukan. Pertama, mengimani bahwa pilihan Allah dan ketetapannya lah yang paling baik. Mengimani bahwasanya apa yang diberikan Allah, apakah itu istri kita, anak kita, pekerjaan kita, semua yang ada yang Allah berikan kepada kita, kita meyakini bahwasanya itulah yang terbaik. Kadang-kadang Allah berikan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kekurangan fisik. Ada anak yang kemudian bapaknya bagus, bapaknya dokter, ibunya dokter, mohon maaf, anaknya berkebutuhan khusus. Bukan hanya berkebutuhan khusus, tapi tidak bisa jalan kecuali harus dirangkul dan sebagainya. Nah, seorang hamba mengimani bahwasanya pilihan Allah dan ketetapannya yang paling baik, apapun itu. Nah, ini. Maka kalau dulu ada seorang penyanyi yang mengatakan takdir itu kejam. Nah, tidak ada Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada sebuah keburukan yang mutlak. Yang ada itu adalah keburukan yang relatif. Covid kemarin, mungkin orang mengatakan itu adalah sebuah keburukan. Tapi di sisi lain, dengan adanya Covid itu banyak sekali Allah memberikan manfaat kepada manusia. Apakah manfaat secara duniawi ataukah secara dini, secara agama? Maka dengan Covid itu orang menyadari bahwasanya la haula wala quwata illa billah, bahwasanya tidak ada kekuatan
wala quwwata, tidak ada kekuasaan dan tidak ada kekuatan yang bisa menolak mara bahaya itu illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dokter yang sangat paham dengan penyakit itu banyak yang meninggal. Nah, Allah ingin menyadarkan kepada kita semuanya, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini mengimani bahwa pilihan Allah dan ketetapannya yang paling baik. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah menerapkan 4 prinsip muamalah dengan Allah. Yahya bin Mu'ad ketika ditanya, kapan seorang mencapai maqam ridha? Maka dia menjawab, apabila dia melakukan 4 prinsip muamalah dengan Allah. Apa itu? Yang pertama, jika engkau ya Allah memberiku, maka aku akan terima. Allah memberi apa saja kepada kita, kita terima. Jika engkau menghalangiku, maka aku akan ridho. Gimana kok kita dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika usaha kita, doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral mukminin, maka kita ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kadang-kadang kita mikir begini, ini sholat sudah saya lakukan, puasa sudah lakukan, menyantuni anak yatim sudah kami lakukan, dan semuanya kebaikan itu sudah kami lakukan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kami panjatkan, tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kemudian mengabulkan doa-doa kita, tidak kemudian merealisasikan impian-impian kita? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam bab ini ketika dalam tanda kutip Allah menghalangi, tidak mengabulkan doa-doa kita, maka aku tetap ridho. Aku akan tetap ridho. Dan jangan pernah putus asa dengan doa-doa kita. Karena Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ma min muslim yad'u, tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah kecuali Allah berikan 3 pilihan. Yang pertama, Allah kabulkan secara langsung. Doa langsung dikabulkan oleh Allah. Seperti ibunya Maryam, ya, ibunya Maryam yang bernama Hannah binti Faqud, ketika melihat burung yang ngasih makan anak-anaknya, kemudian dengan penuh rahmahnya, kemudian terbersit, ya Allah, kalau gitu aku pengen punya anak, ya Allah. Langsung berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya punya anak. Dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika suaminya mendatanginya, maka di bulan berikutnya langsung hamil. Padahal sudah lama pernikahan itu tidak hamil-hamil. Nah, begitu juga doanya Nabi Zakaria. Ketika melihat Hannah yang sudah tua dan kemudian bisa hamil, dan begitu juga ketika Maryam itu sudah terlahir dan Maryam itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jadi setiap hari Maryam ini ketika sudah dewasa, Maryam itu selalu berada di mihrabnya, di tempat sholatnya. Tapi setiap hari Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Maryam itu selalu mendapatkan buah. Dan buah itu tidak wajar. Itu musim dingin, buahnya buah musim panas. Ketika musim panas, buahnya itu musim dingin. Maka ditanyakan oleh Zakaria, anna laki hada, dari mana ini semuanya? Kemudian Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat satu keajaiban yang luar biasa, karamah yang diberikan Allah kepada Maryam, maka kemudian fanadathu, kemudian hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Maka kemudian Nabi Zakaria minta kepada Allah untuk kemudian diberikan dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik. Nah, ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung fanadatul malaikah, di surat Ali Imran disebutkan langsung annallaha yubashshiruka bi Yahya, Allah akan
Yubasyiruka, Allah memberi kabar kamu bahwasanya engkau akan diberi anak bernama Yahya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim kemudian dengan logikanya mengatakan, Ya Rabbi, anna yakunu li hulam wa qad balahani al-kibaru wa imra'ati aqir. Ya Allah, bagaimana mungkin rambutku yang sudah putih, aku yang sudah tua, istriku juga mandul, kemudian aku punya anak. Kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah ketika ingin melakukan sesuatu, menghendaki sesuatu, maka tinggal kun fayakun, maka jadi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria itu berdoanya sangat lama sekali. Nah, berdoa baru ketika tua baru dikabulkan doanya. Nah, maka seakan-akan Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita semuanya, la mustahila amamallah, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Penyakit apapun ketika dokter sudah memutuskan memvonis bahwasanya ini nggak bisa disembuhkan, la mustahila amamallah, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Orang yang kakek-kakek, nenek-nenek masih punya anak. Maka ketika Zakaria masih belum percaya, maka kemudian Nabi Zakaria dijelaskan oleh Allah, kalau kamu masih ada laki-lakinya, ada perempuan punya anak, ada yang nggak ada laki-lakinya bisa punya anak, yaitu Isa bintu Maryam, itu nggak punya ayah. Kalau kamu masih belum percaya, ada yang nggak punya ayah, nggak punya ibu, tapi Allah ciptakan, yaitu Adam. Nah, makanya innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Nah, kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa itu yang pertama dikabulkan oleh Allah segera, yang kedua adalah Allah catat sebagai deposito kebaikan kita nanti di akhirat dan diberikan oleh Allah nanti di akhirat. Jadi jangan pernah putus asa untuk berdoa. Dan yang ketiga adalah pilihannya adalah Allah jauhkan kita dari mara bahaya seandainya doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang mungkin sering kita dapatkan. Jadi kita kadang-kadang kita mau kena bahaya tapi diselamatkan oleh Allah. Boleh jadi itu adalah karena doa-doa kita. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika engkau meninggalkanku, maka aku akan terus beribadah kepadamu. Jika Allah tidak kita sudah usaha belum sukses, seakan-akan Allah meninggalkan kita, maka kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tipe manusia itu yang mau berdoa kepada Allah, minta kepada Allah kalau dalam kondisi senang. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia itu yang mau menyembah Allah kalau dalam kondisi senang. Kalau senang dia ibadah kepada Allah, tapi kalau tidak senang tidak ibadah kepada Allah. Nah, muamalah kita kepada Allah, Allah meninggalkan kita, Allah memberikan kesuksesan, Allah tidak memberikan kesuksesan kepada kita, kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, jika engkau memanggilku ya Allah, maka aku akan menyambut panggilanmu. Kata Yahya bin Mu'ad, kalau orang melakukan 4 prinsip ini, maka Allah akan berikan keridhaan padanya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah fahami hakikat keburukan. Tidak ada yang Allah ciptakan buruk mutlak. Yang ada itu adalah keburukan yang difungsikan untuk kebaikan umum. Dalam sebuah kaidahnya disebutkan, kullu anwa'i syurur fil ardi hiya syururun muwadzafatun lil khairil mutlaq. Semua bentuk keburukan di muka bumi adalah keburukan yang difungsikan untuk kebaikan umum. Jadi tidak ada keburukan yang mutlak. Dan kadang-kadang orang itu baru menyadari
itu adalah sebuah kebaikan ketika berjalan beberapa tahun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya punya teman nyalek, udah habis banyak, ratusan juta, bahkan hampir 1 M, gak jadi. Siapapun ya pasti akan bersedih. Nah, dan kemudian dia mencari apa hikmahnya ini ya Allah, apa hikmahnya, semua sudah dilakukan tapi kok gak jadi. Baru kemudian beliau tersadar ketika ada KPK nangkap 50 anggota Dewan di Malang. Ya Allah, kalau seandainya aku jadi anggota Dewan, aku akan masuk penjara ya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi boleh jadi itu adalah keburukan, tapi sebenarnya Allah menginginkan kebaikan. Tidak jadinya itu adalah kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yang sering dicontohkan dalam Al-Qur'an adalah peperangan. Kutiba alaihimul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan kepada kalian perang sementara perang itu buruk bagi kalian. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang engkau benci, sesuatu yang engkau benci itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang engkau cintai itu adalah buruk bagi kalian. Nah, karenanya itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam melihat kebaikan dan keburukan, dalam melihat takdir-takdir Allah, hendaklah seorang itu selalu positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jangan salah paham terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fajr, paradigma orang kafir itu mengatakan, kalau orang itu hartanya banyak, anaknya banyak, pengikutnya banyak, semuanya lengkap, maka akramani, Allah telah memuliakanku. Tapi kalau rezekinya sempit, usahanya gagal, kehidupannya melarat, maka orang kafir mengatakan Rabbi ahanani, Tuhanku telah menghinakanku. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini paradigma orang kafir. Kalau paradigma orang mukmin, bahwasanya kemuliaan dari Allah itu adalah semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita beribadah kepada Allah, maka Rabbi akramani. Tapi semakin kita jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah Rabbi ahanani, Tuhanku telah menghinakanku. Ada yang menarik ketika ayat ini, seorang mufassir mengatakan, ya ibadi atoi laisa ikraman, wahai hambaku, pemberianku bukan pemuliaan. Harta kita, kedudukan kita, uang kita bukan kemuliaan. Wala man'i hirmanan, dan aku menahan pemberian bukan berarti aku menghina kalian. Atau ibtila, pemberianku adalah ujian. Wa hirmani dawa, dan bila aku tidak memberi maka itu adalah obat. Nah, obat itu pahit. Nah, tapi kalau kita menyadari obat itu yang menyembuhkan kita, maka kita akan bersabar dengan kepahitan itu. Ar-ridha ayyardal insan anillah in a'tahu aw mana'hu. Maka ridha kepada Allah yang benar itu adalah manusia senantiasa ridha kepada Allah, diberi atau tidak diberi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan dari kami pribadi. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabit tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ijma'na fi firdausika kama jama'tana fi hadzal makan. Allahumma ijma'na fi firdausika ya Allah kama jama'tana fi hadzal makan. Allahumma la tada' lana fi majlisina wa fi maqamina dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la musafiran illa yassartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaij dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau ada di antara kami ya Allah yang hari ini sedang sedih ya Allah, maka bahagiakan ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang berhutang ya Allah, maka lunasilah hutangnya ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sedang musafir ya Allah, maka mudahkan safarnya ya Allah. Kalau ada di antara kami yang belum paham dengan Islam ya Allah, maka pahamkanlah mereka ya Allah. Kalau ada di antara kami ya Allah yang masih punya hajat-hajat yang belum tertunaikan, maka tunaikanlah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.